Selanjutnya kita ingin mendengarkan salah seorang murid dari Bang Edi dan sekarang menjadi pengamat politik, Mas Burhan, Mas Burhanuddin Muhtadi. Kami persilahkan. Setelah itu kami akan serahkan ke Kang Jana. Silakan Mas Burhan. Ya, terima kasih Prof. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kang Jana atas kesempatan untuk memberikan personal account terhadap guru saya. Saya sekali lagi mengucapkan sangat berbelasungkawa atas meninggalnya Profesor Dr. Azumati Azra, terutama kepada Teh Hipah. Saya belum sempat bertemu langsung setelah sholat jenazah di auditorium UIN. TV One meminta saya live on the spot ya, menjadi saksi kebaikan Profesor Dr. Azumati Azra, sehingga saya tidak bisa sempat menghadiri pemakaman di Kalibata. Tentu kepada Firman dan seluruh putra-putri beliau. Nah, saya ingin memberikan sedikit catatan kaki atas apa yang sudah disampaikan oleh para senior tentang KED, begitu beliau biasa kami panggil di Ciputat. Dan catatan kaki saya itu kira-kira berkaitan dengan dua hal. Satu, figur beliau sebagai man of ideas, man of action. Yang kedua, seterbang tinggi beliau ke seluruh pelosok dunia, selalu beliau tidak pernah lupa jalan pulang. Jadi di edisi terbaru majalah Tempo, saya menulis obituari tentang Profesor Azumati Azra. Saya ibaratkan beliau seperti elang yang tak pernah lupa jalan pulang. Pulang ke Ciputat membangun peradaban. Nah, dua hal itu kira-kira yang akan saya bahas. Saya ingin memulai dari persoalan dari personal testimoni dulu ya. Ya, memang kebetulan ketika beliau menjadi rektor, saya adalah presiden mahasiswanya. Jadi cukup intensif sebagai representasi mahasiswa beraudiensi dengan rektorat di saat beliau sedang membangun proyek besarnya, mentransformasi YIN menjadi UIN. Yang kedua, secara pribadi beliau adalah saksi dan sekaligus pengundang pernikahan saya. Dan terakhir, tentu sebagai rektor bagian dari proyek besar konversi YIN ke UIN, beliau menyekolahkan banyak sekali dosen muda ke kampus-kampus terbaik di dunia. Nah, saya termasuk yang beruntung mendapatkan rekomendasi sakti KED ya untuk belajar ke luar negeri. Nah, pertama soal man of ideas, man of action. Secara ide, beliau adalah seorang genius. Tadi Profesor Wardiman menyebut demikian ya. Dan sebagai sejarawan, beliau sangat otoritatif. Jadi sebelum bicara banyak hal berkaitan dengan sosial, politik, keagamaan, beliau sudah mendapatkan tempat tertinggi sebagai seorang yang punya otoritas bicara tentang sejarah, terutama historiografi Islam. Dan itu tidak lepas dari studinya di kampus Ivy League, yaitu Profesor Syafri menyebut ya, Columbia University itu Ivy League di bawah bimbingan raksasa ilmu sejarah namanya William Roth. Jadi kalau kita belajar ilmu sejarah, William Roth ini adalah orang yang sangat dihormati. Dan KED belajar sama dia secara langsung. Menulis satu topik yang tadi disebut berkali-kali, ya, yang menghubungkan satu jejaring ulama lokal pada tingkat yang bersifat global. Jadi beliau memakai pendekatan sejarah total atau total history untuk melihat bagaimana ulama Nusantara itu berkait kelindan dengan jejaring ulama global. Nah, disebut total history karena dia pakai metode totalitas yang melihat satu peristiwa, satu event, bukan hanya dalam konteks waktu tertentu atau kawasan tertentu. Jadi dia melihat lintas waktu, lintas kawasan, lintas pendekatan.
long duri. Nah, karenanya ketika mengkaji disertasinya itu 2,5 tahun, Profesor Azumati Azra itu melakukan penelitian dari berbagai macam kota. Beliau datang ke Banda Aceh, kemudian ke Sumatera Barat, ke Jakarta, ke Makassar, ke Leiden, ke Kairo, ke Mekah, ke Madinah, ke New York City tentu saja, ke Ithaka dan seterusnya. Karena KID percaya hubungan antar ulama itu tidak bisa diringkus menjadi hubungan yang bersifat satu waktu atau satu tempat saja. Nah, kalau kita baca karyanya ini sudah diterbitkan oleh Australian Asian Studies Association bekerjasama dengan Hawaii University Press, itu banyak sekali dipuji oleh para pemikir, para intelektual kelas dunia, termasuk misalnya orang seperti Barbara Metcalfe, itu dari University of California, termasuk juga oleh Karel Stembring dari Utrecht, termasuk pula oleh Wycliffe. Jadi secara keilmuan beliau udah paripurna. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian belakangan beliau sangat concern terhadap banyak isu, bukan hanya semata-mata berkaitan dengan isu sejarah. Nah, saya melihat figur dia yang multidimensional. Jadi kalau melihat KED itu tidak bisa diringkus semata-mata sebagai seorang sejarawan. Beliau adalah sosok yang multidimensional. Beliau seorang intelektual, beliau seorang pendidik, beliau seorang aktivis, beliau juga seorang jurnalis. Jadi tidak bisa meringkus seorang Azumardi dalam satu frame. Jadi kegerahannya untuk melihat keadaan itu nggak bisa dilepaskan dari latar belakang beliau sebagai aktivis, sebagai ketua Senat Fakultas Tarbiyah, sebagai ketua HMI Cabang Ciputat, dan karenanya tidak pernah bisa diam untuk melihat apa yang dianggap tidak benar. Jadi itu yang membuat beliau punya banyak sekali energi untuk mengurusi persoalan publik. Jadi beliau bukan tipikal intelektual Menara Gading. Beliau sangat peduli sama keadaan publik. Beliau sangat energik untuk melayani kebutuhan publik. Aktif dalam organisasi sosial, melayani wawancara media massa, menulis secara rutin untuk Kompas dan Republika. Hal-hal yang mungkin kalau dilihat dari sisi yang sempit, itu tidak bisa membaca secara penuh siapa itu sosok Azumardi Azra. Nah, itu yang saya sebut sebagai man of ideas. Nah, man of action, beliau tidak berhenti secara konseptual. Jadi ada banyak para intelektual, tetapi tidak punya cukup kecakapan manajerial untuk mengeksekusi pemikiran-pemikirannya tadi pada tingkat yang lebih praksis. Azumardi Azra sekali lagi bukan tipikal semacam itu. Lagi-lagi tidak bisa dilepaskan karakter dan rekam jejak KED selama mahasiswa. Beliau penulis Kompas yang sangat rajin, tapi saat yang sama menjadi ketua Senat dan saat yang sama pula menjadi ketua HMI. Seseorang yang hanya berpikir sempit nggak mungkin bisa melakukan banyak hal dalam satu kesempatan. KED bisa. Beliau seorang multitasking. Jadi dia bisa datang ke kampus, dia bereskan semua, malam dia udah datang ke Metro TV atau ke TV One. Dia bisa melakukan itu semua. Karena pada dasarnya dia adalah seorang multitasking. Jadi man of action yang saya sebut adalah sepulang postdoc dari Oxford, pertama kali saya mendengar nama beliau ketika menulis banyak artikel di Jurnal Ulumul Quran. Saat itu saya masih nyantri di Manpeka, Surakarta. KED tentu masih junior saat itu. Ada banyak senior seperti Profesor Nurhalis Majid dengan pemikiran desakralisasi Islamnya. Kemudian orang seperti Munawir Sazali dengan reaktualisasi Islamnya.
atau Muslim Abdurrahman dengan Islam transformatifnya, Kak Edi menulis satu topik historiografi Islam, dan tentu beliau bukan household name, karena relatif lebih junior dibanding nama-nama yang saya sebut tadi, tapi kemudian beliau mau pulang. Ini yang saya sebut beliau seperti elang yang terbang dari kampus terbaik di dunia, mau pulang mengurusi Ciputat. Kampus yang saat itu ketika saya datang tahun 96 itu masih lusuh, kumuh. Beliau pulang, yang pertama kali dia benahi adalah Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, PPIM, salah satu research center di bawah kampus IAIN saat itu. Yang dia benahi kemudian adalah jurnal Studia Islamika. Jadi ini jurnal yang awalnya lebih bersifat domestik, dia tarik menjadi jurnal internasional, 3 bahasa, Inggris, Arab, dan Indonesia. Pak Quraish Shihab narik dia sebagai pembantu rektor 1, dan ketika Pak Quraish Shihab ditunjuk oleh Soeharto sebagai Menteri Agama di akhir masa jabatan Soeharto, tentu Pak Quraish Shihab tidak tahu kalau itu adalah akhir masa jabatan Soeharto. Tapi yang jelas beliau ditarik sebagai Menteri Agama, Kak Edi naik kelas jadi Purek menjadi rektor di saat rezim Orde Baru sedang berada di akhir masa kejayaannya. Jadi, dan saat itu saya lihat berkali-kali beliau melepas ribuan mahasiswa IAIN demo menduduki gedung parlemen. Dan saat itu pula setelah beliau menjadi rektor, yang dia pikirkan kemudian adalah mentransformasi IAIN menjadi UIN. Dan itu bukan hal yang mudah. Jadi saat itu saya presmanya, ada banyak penentangan dari sebagian senior IAIN. Termasuk konon saya dengar ketidaksetujuan juga datang dari almarhum Profesor Nurholis Majid. Karena dikhawatirkan IAIN berubah menjadi UIN, itu akan menghilangkan jati diri kampus Islam. Jadi tidak mudah perubahan itu, tidak secepat membalikkan telapak tangan. Tapi Kak Edi, jadi sebagai presma saat itu, beberapa kali saya diajak menemui lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga internasional dalam rangka mewujudkan mimpi besarnya itu. Jadi istilah Kak Edi waktu itu, kalau kita tidak punya fakultas kedokteran, tidak punya fakultas sains dan teknologi, tidak punya fakultas ekonomi dan bisnis, berat buat anak pesantren bertarung dengan anak-anak SMA. Jadi UIN ini, Burhan, itu adalah affirmative action. Setelah UIN ini berdiri, saya berharap anak-anak pesantren bisa bermimpi menjadi dokter atau insinyur. Dan untuk itulah dia datengin Islamic Development Bank, Japanese International Cooperation Agency untuk menceritakan secara detail. Kalau kamu ingin melihat Indonesia yang plural, Indonesia yang modern, Indonesia yang moderat, Anda semua tidak bisa mengabaikan pesantren. Pesantren yang moderat, pesantren yang modern adalah santri-santri yang terdidik, yang enlightened, yang menguasai kecakapan teknologi dan kemodernan. Bantulah UIN, kira begitu. Jadi setelah berhasil, long story short, dia tidak berhenti pada proyek infrastrukturnya saja. Dia tidak berhenti pada hardware-nya saja. Jadi Kak Edi melengkapinya dengan penyiapan software. Jadi dia sekolahkan dosen-dosen muda, dia tarik misalnya Profesor Tajudin, mantan rektor UI, sebagai dekan Fakultas Kedokteran. Jadi dia kirim banyak sekali dosen-dosen muda belajar di kampus-kampus terbaik di dunia. Dan kebetulan itu semua dimudahkan karena nama besar Kak Edi. Jadi Kak Edi itu rekomendasinya sakti. Kebetulan beliau seorang Fulbrighter tahun 86. Jadi tentu saja buat Fulbright
mudah untuk menerima kalau seseorang dapat rekomendasi dari Azumati Azhar. Contohnya mantan direktur CSIS ya, Philip Vermonte. Lalu dari AS dulu, Australian Development Scholarship. Kalau mau belajar ke Australia, nama KID itu jaminan kesuksesan. Karena beliau juga seorang profesor di Melbourne University. Kemudian Chevening untuk belajar di Inggris ya. Karena kebetulan selain pernah di Oxford, KID itu mendapatkan Commander of the Order British Empire, CBE. Jadi itu yang beliau lakukan. Dia mengubah PPIM, dia menaik kelaskan Studia Islamika, dia mengubah UIN, dan ketika UIN Jakarta berhasil, itu ratusan sekolah agama itu berlomba-lomba untuk menaikkan kelasnya. Dan sekarang udah ada 29 UIN di seluruh Indonesia. Dan semuanya saya kira mengikuti langkah KID. Makanya KID saya sebut sebagai ibarat Raja Midas dalam mitologi Yunani. Apa yang dia sentuh jadi emas. Termasuk dia terapkan pendidikan kewargaan, civic education ya, di UIN Jakarta, bekerja sama dengan The Asia Foundation, memperkenalkan konsep-konsep demokrasi, bahwa demokrasi itu kompatibel dengan Islam, HAM, dan anti korupsi. Termasuk pada masanya menjadi sebagai rektor, beliau buka itu kampus buat mahasiswa non-muslim. Jadi banyak gitu ya yang beliau lakukan, dan itu menegaskan apa yang tadi saya sebut sebagai man of action. Saya kira itu ya testimoni saya tentang beliau. Nah, betapapun beliau sudah terbang tinggi, ibarat elang, dia tidak pernah lupa pulang, kembali ke sarang. Di Ciputat dia membentuk semacam episteme community sebagai arena pertukaran gagasan, dan saat yang sama membuka buat junior-juniornya. Jadi KID ini bukan intelektual yang bermain solo. Dia bukan seseorang yang bermain sendiri. Dia tipikal orang yang bermain dalam sebuah gerakan. Jadi kolektivisme. Dan itu yang dia lakukan kepada junior-juniornya. Jadi ada banyak sekali orang yang kemudian merasa kehilangan karena beliau tidak ingin maju sendirian. Makanya tahun 2021 salah satu murid beliau juga, dulu ketua senat sebelum saya, namanya Profesor Muhammad Ali, sekarang menjadi profesor di University of California di Riverside, mengumpulkan kawan-kawan KID dari luar maupun dari dalam, termasuk juniornya seperti saya, menulis antologi tulisan yang diterbitkan oleh Kompas. Judulnya Karsa untuk Bangsa. Awalnya diniatkan untuk memperingati ulang tahun KID yang ke-66 tahun. Tapi karena pandemi diluncurkan beberapa bulan yang lalu. Itu pertemuan saya terakhir dengan beliau. Sangat happy ketemu dengan banyak kawan koleganya. Sangat segar bugar. Tapi yang saya rasakan ketika peluncuran buku itu, karena kebetulan saya diminta sebagai salah satu narasumber, buku itu diterbitkan dengan sampul wajah KID yang sendu. Saya kretek gitu ya, kalau bahasa Jawa itu. Ngerasa kok suasananya kayak farewell. Dan saya dapat kabar, sebelum ke Malaysia, ada banyak kegiatan Dewan Pers. KID sempat menghadiri acara Dewan Pers di Sumatera Barat. Saya tidak tahu kenapa jadwal di Sumatera Barat didahulukan. Tetapi sepertinya beliau ingin berpamitan ke tanah kelahirannya sebelum pulang ke hari Bani lahir. Selamat jalan KID. Semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala
jerih payah, usaha, dan ikhtiarmu. Saya berharap apa yang kau lakukan akan menjadi amal jariah yang berguna bukan hanya buat kampus UIN, tapi juga buat negara, buat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.